Dan pemirsa, perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel serta sekutunya menjadi pertaruhan stabilitas energi dunia serta kekuatan militer di Timur Tengah yang dampaknya bisa saja terasa hingga ke Asia Tenggara dan bahkan Indonesia. Dan untuk membahas lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami pakar hubungan internasional, ada Pak Teguh Reza Shah. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam. Selamat sore. Iya, Salam Alka dari Bandung. iya, terima kasih Pak telah bergabung. Sejauh apa dampak kekosongan posisi Supreme Leader ini sepeninggal Ayatollah Khamenei ini? Wajar ya, ini adalah kondisi kritis bagi semua negara di dunia ya, di mana wafatnya seorang pemimpin tertinggi itu akan berdampak kepada pada struktur kepemimpinan di Iran, akan berdampak pada hubungan Ayatollah yang baru Hasan Khomeini dengan tokoh-tokoh seperti Majelis Ahli, hubungan nanti dia juga dengan Dewan Wali, hubungannya dengan teokrasi religius modern, hubungannya dengan presiden dan parlemen, dan nanti juga hubungannya dengan angkatan bersenjata Iran dan hubungannya juga dengan unit-unit intelijen Iran. Jadi ini merupakan suatu keadaan yang harus dihadapi oleh seorang ayatollah yang baru karena yang bersangkutan Hasan Khomeini ini lebih muda daripada presiden yang sekarang, dan dia sempat hidup selama 17 tahun dengan kakeknya Ayatollah Ruhollah Khomeini, nanti harus bergaul juga dengan parlemen. Sudah berkenalan lama tokoh ini dengan tokoh-tokoh Iran yang lain yang ada di Revolutionary Guard, yang ada di National Security Council, yang ada di Guardian Council. Tapi bagaimanapun yang namanya adjustment itu akan dilakukan oleh pemimpin siapapun dia. Dan untuk itu saya pikir kalau teori mengatakan akan menjalankan dua pola. Pertama, apakah revisionis, atau kedua apakah status quo. Saya perhatikan pemimpin yang baru ini akan menjalankan status quo dulu, karena bagaimanapun adjustment itu harus dilakukannya. Dan untuk itu yang paling mudah dilakukan oleh seorang pemimpin yang baru naik adalah menjaga stabilitas, kemudian berkawan baik dengan semua lini pemerintahan, legislatif, eksekutif, yudikatif, kemudian unsur-unsur kenegaraan baik formal maupun informal, dan juga memulihkan keadaan lewat pengembalian hak-hak dasar masyarakat yang tertunda pada saat perang kemarin. Kalau sebagian teori modern menyebutnya menjawab basic needs dari masyarakat, dan saya sangat berharap pemimpin yang baru ini dapat menjalankannya dengan sangat hati-hati, karena energi Iran sudah sangat terkuras. Pada saat yang sama kita belum tahu bagaimana keyakinan tokoh-tokoh militer, apakah mereka masih bersemangat untuk melanjutkan perang ini, ataukah mereka masih menunggu jawaban dari Ayatollah yang baru ini. Dan ini sangat menarik, ini menjadi perhatian dunia. Misalnya bagi Amerika Serikat, lebih baik pemimpin ini turun ada lebih baik, karena mereka sudah menyiapkan seorang calon namanya Reza Sirus, adalah anak sulung dari almarhum Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Arya Sirus, dan tokoh ini konon sudah didukung oleh kelompok-kelompok terdidik di Iran. Tapi bagaimana kenyataannya kita masih harus menguji di lapangan. Rusia dan Cina masih menanti-nanti, karena bagi mereka stabilitas adalah lebih penting, investasi masa depan mereka adalah lebih penting daripada bergantinya kepemimpinan. Bagaimanapun juga pemimpin yang baru ini mazhabnya adalah Islam Syiah Imamiyah, sama dengan mayoritas masyarakat penduduk di Iran, dan kita berharap transisi kepemimpinan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Sejauh mana Pak Reza, pihak-pihak dalam hal ini Amerika Serikat, Israel, dan juga keluarga Shah Reza Pahlavi untuk memanfaatkan situasi saat ini di mana transisi kepemimpinan masih kosong? Memang akan ada suatu kondisi ya, pro kontra ya. Tentunya Amerika Serikat akan mengandalkan diplomasi globalnya. Amerika Serikat sudah memiliki banyak pengalaman bagaimana caranya merongrong sebuah pemerintahan. Demikian juga Israel, caranya bisa dengan diplomasi publik, caranya bisa dengan kekerasan. Tapi saat ini tampaknya rakyat Iran sedang berkabung untuk 40 hari. Dan saya belum tahu persis apakah berkabung ini berarti juga tiadanya kesiapan pertahanan. Karena saya perhatikan peluru-peluru kendali Iran yang terbaru itu banyak yang belum dikeluarkan. Misalnya peluru-peluru kendali yang kecepatannya sampai 5 sampai 15 Mach, itu tujuannya adalah menyasar
pangkalan-pangkalan Amerika Serikat dan juga menyasar kapal induk Amerika Serikat. Ini belum kelihatan. Tapi setidaknya tentunya pemerintahan Amerika Serikat, Uni Eropa dan juga Israel sedang berpikir keras bagaimana caranya mendudukkan seorang kepala negara yang baru ini, eh, karena Reza Sirus ini sangat pro Barat. Berulang-ulang kali dia berkunjung ke White House, berulang-ulang kali juga dia berkunjung ke tembok ratapan, dan harapan Amerika Serikat adalah itu. Dan tentunya ini agak sulit karena beberapa minggu silam itu anasir-anasir intelijen yang pro Barat itu sudah berhasil dibersihkan oleh pemerintahan Iran, dan untuk membangun suatu jaringan intelijen yang baru itu sangatlah susah. Yang mungkin dilakukan oleh Amerika Serikat adalah menggoyang perbatasan Iran bagian luar, kan Iran berbatasan dengan banyak negara sekaligus, maka tidak mustahil akan ada rongrongan dari sektor itu. Kemudian pada saat itu Amerika Serikat akan masuk dengan dalih melindungi kemanusiaan dan juga menjalankan prinsip PBB yang namanya adalah responsibility to protect. Apakah ini akan dilakukan? Saya pikir rezim Iran saat ini sedang berkonsultasi luar biasa dengan China dan juga Rusia agar stabilitas ini dapat dipertahankan. Karena kalau rezim ini sampai jatuh, kalau pemerintahan Iran yang sekarang sampai jatuh, itu manfaatnya akan sangat besar bagi Amerika Serikat dan Israel untuk mempercepat terwujudnya suatu Israel Raya, di mana Israel akan semakin meluas dan menguasai hampir seluruh wilayah di Timur Tengah tersebut. Iya, tadi Pak Reza sempat menyebut Moskow dan Beijing. Seberapa besar kepentingan Moskow dan Beijing ini untuk ikut campur tangan di balik layar demi memastikan kepentingan masing-masing yang ada di Iran? Beijing dan Moskow itu sangat berkepentingan dengan pertahanan Iran. Karena bagi mereka, Iran yang melemah itu adalah tidak baik bagi mereka, akan berarti bonus bagi Amerika Serikat dan Israel. Dan terutama sekali China sangat memerhatikan hubungan perdagangan minyak dengan Iran. Karena Iran dapat memberikan harga yang lebih murah, apalagi nanti ke depannya Iran dapat kembali menormalisir Selat Hormuz. Dan untuk itu yang dikhawatirkan oleh Iran adalah terputusnya jaringan minyak. Seperti kita ketahui bersama, Amerika Serikat sudah berhasil memutus jaringan minyak dari Venezuela kepada China, sehingga berdampak pada mundurnya pembangunan ekonomi China selama lebih dari 10 tahun. Dan sekarang China sangat berharap dapat menjalin hubungan energi yang lebih baik dengan Iran. Rusia juga sangat berkepentingan dengan stabilitas di Iran karena perbatasan Rusia itu perlu benar-benar diamankan. Dan untuk itu saya pikir dalam beberapa minggu ke depan tokoh-tokoh Iran ini akan melakukan kunjungan ke China dan ke Rusia. Iya, Pak Reza, seberapa besar disrupsi pasokan minyak dan gas melalui Selat Hormuz jika selat ini ditutup oleh Iran nanti? Kalau selat ini sampai ditutup, itu dampaknya akan luar biasa. Kenaikan harga yang luar biasa bisa sampai 20%, harga akan naik karena Selat Hormuz ini menghubungkan kawasan Gulf, kawasan Teluk dengan Gulf of Oman, kemudian dari situ masuk ke Arabia, dan kemudian dari situ nanti akan bertemu juga aliran-aliran LNG, liquefied natural gas, untuk masuk ke kawasan Asia Tenggara. Jadi untuk itu ya saat ini penguasaannya dipegang oleh Oman dan Iran, dan tentu saja pada saat yang sama ada suatu rezim internasional namanya International Maritime Law and the United Nations Convention on the Law of the Sea. Selat Hormuz ini sangat lebarnya tidak begitu lebar, antara 35 sampai 60 mil, dan untuk itu kapal-kapal yang lewat selat itu memang harus pelan-pelan karena termasuk bottleneck. Kalau tidak hati-hati akan terjadi perbenturan di situ. Dan karena itu Iran sangat berkepentingan agar Selat Hormuz itu aman, karena Iran juga berbatasan dengan kawasan-kawasan lain seperti Caspian Sea, berbatasan dengan Persian Gulf, dan juga berbatasan dengan Gulf of Oman. Tentunya Iran saat ini sedang menghitung-hitung kapan Hormuz itu akan dibuka. Karena bagaimanapun juga Iran akan rugi kalau tidak ada jalur ekspor impor bisa melalui kawasan Hormuz tersebut.
Iya, selain Selat Hormuz, Pak Reza, ada juga Bab el-Mandab yang jika dua jalur logistik ini ditutup, seberapa siap ekonomi dunia ini dan khususnya Indonesia menghadapi guncangan harga minyak, gas, dan lainnya? Saya pikir pemikir-pemikir Indonesia belum berpikir ke arah situ ya. Kita selama ini masih berpikir soal Hormuz. Kita mengatakan antara lain harga BBM akan naik sekitar 20-30%. Kalau di selat-selat yang lain juga ikut terganggu, maka ini akan sangat berdampak kepada pada ketahanan energi bukan hanya Indonesia tapi juga negara-negara lain di seluruh dunia. Karena itu dunia sangat berharap agar krisis ini segera selesai. Dan salah satu cara krisis itu selesai adalah sudah disampaikan oleh Presiden ke-6 Indonesia agar Bapak Susilo Bambang Yudhoyono agar PBB itu segera melaksanakan sidang darurat, dan belum dilaksanakan padahal idenya sudah muncul dari minggu ketiga bulan Januari, dan juga pada 2 minggu yang lalu duta besar Iran di PBB sudah menyurati Sekjen PBB agar benar-benar memikirkan keadaan ekonomi dunia, keadaan keamanan dunia, karena diperkirakan Amerika Serikat dan Israel akan menyerang Iran, dan Iran mengatakan akan membalasnya dengan menyerang instalasi strategis Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, juga termasuk fasilitas minyak yang dikuasai oleh Amerika Serikat di Timur Tengah tersebut. Dan ternyata Sekjen PBB tidak menanggapi ide datang dari Indonesia dan juga ide yang datang dari Iran tersebut, sehingga dapat dikatakan PBB yang sekarang sedang sangat lunak, dan PBB yang sekarang tampaknya perlu didukung dengan rancangan-rancangan resolusi dari banyak negara sekaligus, karena harga perdamaian itu sangatlah mahal. Janganlah sampai krisis yang berkelanjutan ini menjadikan ekonomi dunia terkatung-katung, dan juga unilateralisme Amerika Serikat dan Israel itu benar-benar menenggelamkan hukum internasional. Baik, terakhir Pak Reza, apa himbauan Anda bagi posisi dan juga langkah diplomasi Indonesia di tengah konflik ini? Kita hendaknya menyambut baik ya harapan dari pemerintah Indonesia yang siap menjadi negosiator untuk itu kan. Tapi untuk menjadi negosiator kan tentunya persyaratannya tidak mudah. Hendaknya perlu konsultasi dengan pihak-pihak yang bertikai. Apakah Amerika Serikat mau, apakah Iran mau, dan juga apakah Amerika Serikat nanti mensyaratkan harus melibatkan Israel di situ. Karena dalam berbagai perundingan dengan Iran, Amerika Serikat melibatkan Kushner, dan Kushner ini adalah menantu dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan merupakan warga negara Israel. Apakah akan ada kegamangan dari pihak Iran dan juga dari pihak Indonesia? Tapi bagaimanapun juga inisiatif harus dilaksanakan terus-menerus, dan untuk itu Indonesia harus melakukan pendekatan terutama sekali kepada Iran, karena Iran perlu diyakinkan bahwa masuknya kita ke dalam board of peace itu tidak berarti kita lepas dari non-aligned movement, tidak. Maksudnya kita dalam board of peace itu adalah berjalan beriringan dengan keanggotaan kita di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Memang perlu meyakinkan Iran, apalagi selama 40 hari mendatang Iran berada dalam masa berkabung. Baik, terima kasih telah berbagi perspektif Anda bersama kami di Breaking News Metro TV, Bapak Teguh Reza. Assalamualaikum. Dan pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali untuk Anda dengan informasi-informasi lainnya. Tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.